Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Upi Show. Upi Show program berbagi kisah, berbagi inspirasi dan berbagi kebaikan. Upi Show tayang di kanal YouTube Upi Show, Kabar Video dan jaringan Kabar Group Indonesia. Saat ini tim Upi Show berada di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Saya bersama penyanyi milenial Bugis yang mempopulerkan lagu-lagu berbahasa Bugis. Di samping kanan saya sudah ada Arman Pio dan Putri Ananda. Oh, Ananda. Assalamualaikum, Man. Arman. Oke. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama Upi Show. Pemirsa Upi Show, Arman ini dan Ananda adalah salah satu artis, musisi, pendukung dari Festival Aksara Lontar. Festival ini sendiri bertujuan untuk mengangkat kearifan dan kejayaan aksara dan budaya Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Kita akan mengulas sisi lain dari duo penyanyi Pangkep ini yang menjadi viral di mana-mana. Nah, Arman, pertanyaan saya, apa yang mendasari seorang Arman kemudian bersama Ananda tentunya itu kemudian selalu menyanyikan lagu-lagu berbahasa Bugis? Awalnya kita memang sering cover lagu yang lagu-lagu nasional, lagu-lagu pop. Kemudian kita terinspirasi dari beberapa teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan yang juga memulai untuk melestarikan lagu-lagu daerah, tapi kebanyakan lagu Makassar, termasuk dari Alifi, dari Cenarela Alifi. Terinspirasi dari situ, saya mencoba memulai dengan Nanda untuk membawakan sebuah lagu daerah Bugis, gitu. Dan kemudian kita juga merasa bahwa kita tidak kalah dengan beberapa lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Beberapa lagu-lagu daerah kita dari tanah Bugis dan Makassar itu beberapa diantaranya dikenali, bahkan sampai di sekarang mungkin sudah tidak banyak yang tahu, tapi kita mencoba untuk memperkenalkan kembali lagu-lagu dari tanah Bugis itu melalui versi akustik kita, gitu, dengan gaya-gaya baru kita, gitu. Ya, dan itu kemudian kan responnya masyarakat, khususnya anak-anak muda itu luar biasa terhadap karya-karyanya Arman sama Nanda ya. Nah, apa keunggulan lagu-lagu Bugis itu sendiri? Kalau lagu-lagu Bugis biasa kita bawakan, yang sering kita bawakan biasa diperdengarkan oleh orang-orang terdekat kami. Dia seolah-olah ada sihir, gitu. Ada sihir. Kayak lagu Ini Nawa Sabarae, itu kita coba nyanyikan, Ananda coba nyanyikan dan kita perdengarkan kepada keluarga, kerabat terdekat, itu seolah-olah lagu ini betul-betul ada sihirnya, seolah-olah kita membuat tenang, buat ngantuk, buat relax, gitu. Jadi, nah, di mana pertemuan pertama kali sama Nanda? Pertemuan pertama, Ananda ini kan kuliah di salah satu kampus yang ada di Pangkep, STIBBI. Kebetulan pada saat itu dia ditunjuk untuk mewakili Pangkep ikut lomba ke Indonesia Timur, Sidrap tuan rumah. Saya dipanggil ke kampusnya untuk menjadi pendampingnya si Ananda. Kemudian saat itu kita kalah lomba di sana. Nah, kita kecewa berat karena pada saat itu kita merasa diberi tepuk tangan yang meriah oleh penonton. Kita yakin sekali nih bahwa kenapa kayak ini di juara satu, karena kita dikasih tepuk tangan oleh penonton yang ada di sana. Ternyata kita tidak dapat apa-apa, kita tidak dapat apa-apa. Kita kecewa, Nanda lebih kecewa. Saya ajak, bagaimana kalau kita bikin channel, kita nyanyi di channelku Nanda. Sepertinya orang-orang di Sidrap itu dan penonton di seluruh, kan yang hadir saat itu dari Indonesia Timur, banyak yang tepuk tangan. Kita bikin channel, akhirnya mereka nonton di channel kita dan akhirnya viral. Jadi itu pertemuannya itu pertama kali itu. Nah, Nanda kan kemudian menjadi semacam duo. Nah, apa yang Anda hasilkan berdua ketika memproduksi lagu-lagu Bugis? Apa yang Anda hasilkan? Iya. Yang kami hasilkan, alhamdulillah,
di dalam channel itu kita berhasil menarik minat remaja dan pemuda yang ada di Kabupaten Pangkep khususnya. Jadi semakin banyak ya dari teman-teman pemuda ini dan remaja ini tertarik untuk menyanyikan dan ikut melestarikan lagu-lagu daerah. Itu dia. Jadi Anda kemudian menjadi duta bahasa Bugis jadi. Orang kan sekarang kan anak-anak muda itu lebih condong ke bahasa Indonesia, lebih condong ke bahasa Inggris, atau misalnya ke Korea dan Jepang misalnya. Nah, Nanda sendiri, saya bertanya ke Nanda, apa yang mendorong Nanda kemudian ikut mempopulerkan lagu-lagu Bugis? Memangnya tidak dibully sama teman-temannya? Karena saya sendiri kan orang Bugis, jadi kurang masyarakat sekarang yang nyanyikan, apalagi anak muda seperti saya. Saya termotivasi dari itu, saya ingin mengembangkan begitu. Oh, jadi itu bagian dari ini ya. Jadi orang-orang di sekelilingnya, di sekitarnya keluarga, terutama orang-orang Pangkep, bangga dong karena ada orang Bugis, ada penyanyi-penyanyi anak milenial yang kemudian mempopulerkan lagu-lagu Bugis. Dulu kan yang mempopulerkan lagu-lagu daerah itu kan orang-orang tua. Orang-orang tua. Jadi semacam ada hal yang berbeda. Nah, pertanyaan saya, gimana respon masyarakat Pangkep sendiri, masyarakat Bugis sendiri terhadap keberadaan Arman dan Ananda sekarang ini? Kalau di Pangkep, alhamdulillah beberapa, kalau bukan karena pandemi mungkin kita banyak diundang di acara-acara daerah, acara-acara resmi mungkin. Dan kemarin alhamdulillah di Pangkep itu setiap kemana-mana, biasa masyarakat tidak kenal kita, tapi sekarang ada Arman Pio, ada Ananda, Kemaros biasa ada Arman Pio, itu mereka dikenal. Jadi dua-duanya udah mulai dikenal. Jadi itu yang kemudian mendorong Ananda kemudian dan Arman tentunya mempopulerkan lagu-lagu berbahasa Bugis. Sampai kapan Anda akan bernyanyi lagu Bugis? Tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti. Ya. Kami senang menyanyikan lagu-lagu Bugis. Karena memang itu tujuan. Iya, kita akan melestarikan lagu-lagu Bugis. Kita sudah merasakan bahwa lagu Bugis itu menenangkan hati, kemudian ikut melestarikan, kemudian bisa dikenal orang. Dan kemarin masyarakat Sulawesi Selatan yang ada di Jerman itu berencana untuk mengundang kami ke Jerman, tapi batal karena adanya pandemi. Ananda sendiri gimana? Masih akan berkolaborasi terus untuk menyanyikan lagu Bugis? Iya, saya siap. Saya sangat bahagia dan bersyukur karena bisa sampai di titik ini dan saya tidak pernah menyangka begitu bisa sampai di sini. Nah, oke. Sebelum kita terakhir di segmen ini, apa tujuan hidup dari Arman sendiri dengan Anda selaku musisi? Tujuan hidup kita mencoba untuk pertama kita mencoba untuk menikmati hidup, bagaimana menginspirasi diri sendiri terutama keluarga bahwa kita harus bermanfaat kepada semua orang. Lewat musik kita mencoba untuk menyampaikan sesuatu, ada pesan yang harus disampaikan, seperti lagu-lagu dari Bugis kuno terdahulu ada pesan-pesan moral yang disampaikan, menjaga kebersihan, itu ada di dalam lagu-lagu Bugis itu, ada pesan-pesannya, pesan-pesan kebaikan. Kita mencoba untuk sampaikan itu. Kalau Ananda? Pesan apa yang akan Anda lakukan? Ini ada rencana nggak bikin lagu sendiri, lagu Bugis? Oh iya, tadi pagi kita bikin lagu Bugis. Kita mau dengar yang kedua. Tapi belum bisa di ini. Belum bisa nyanyiin. Iya. Sudah ada dua Kak. Sudah dua lagu Bugisnya. Belum dipublish. Oke, makasih. Kita kembali pemirsa Opiso kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Halo teman-teman Akareba,
Jangan lupa untuk saksikan Top 3 Kabar Makassar, tayang setiap hari Sabtu pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah di channel YouTube Kabar Makassar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, dan aktifin tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. See you! Kembali lagi bersama saya Upias Maradana dalam program Upi Show. Masih bersama Arman Pio dan Ananda Putri, duo penyanyi milenial Sulawesi Selatan yang mempopulerkan lagu-lagu berbahasa daerah, lagu-lagu berbahasa Bugis. Sebuah niat yang luar biasa karena di tengah serbuan modernitas, dua anak muda kita ini mempopulerkan lagu-lagu lokalnya sendiri. Nah, tadi kita udah berbincang soal kenapa mereka memilih lagu-lagu berbahasa Bugis. Kita ingin tahu siapa Arman Pio, siapa Andi Putri Ananda Ahmad yang dipanggil Ananda. Nah, kalau Arman Pio bisa dijelaskan Arman Pio itu siapa sih sebenarnya? Lahir di mana? Oh, ya. Ya, silakan. Saya lahir di Palopo, kemudian tahun 2010 saya ikut orang tua ke Pangkep. Bapak sambung saya orang Pangkep. Bapak yang kandung saya sudah meninggal. Yeah. Kemudian disambung ke Pangkep. Akhirnya kami meninggalkan Pangkep bersama ibu dan menikah dengan orang Pangkep. Saya ikut ke Pangkep. Yeah. Mulai sejak tahun 2000 sampai sekarang saya menetap di Pangkep. Saya juga menyelesaikan sekolahnya sampai di Pangkep, selesai di sini juga. Begitu. Kemudian saya menjadi sampai sekarang ini saya menjadi aktif di kegiatan-kegiatan sosial, dan terakhir saya membuat sebuah komunitas jalan cerita yang ada di Kabupaten Pangkep. Komunitas jalan cerita ini kita bentuk dari beberapa teman-teman dan adik-adik remaja yang di Pangkep itu membuat sebuah film-film pendek. Nah, buat lagu, video klip, membuat karya sendiri dan cover lagu. Kemudian cover lagu. Jadi basicnya sebenarnya Arman Pio itu sineas ya? Bukan. Hanya hobi. Hanya hobi. Oke. Jadi sehari-harinya? Sehari-hari saya bekerja di perusahaan badan milik negara. Oke. Jadi menyanyi ini adalah hobi. Hobi. Nyanyi adalah hobi. Hobi yang membawa manfaat. Ya. Kalau Ananda sendiri? Saya sendiri adalah anak desa, memang asli dari Pangkep, sejak kecil sampai sekarang di Pangkep. Dan saya juga mahasiswa dari salah satu sekolah tinggi agama Islam, dan saya juga sekarang mengajar di salah satu lembaga PAUD. Saya adalah guru dong? TK. Oh, ibu guru. Jadi pemirsa Upi Show, satu pegawai BUMN, Ya. satu guru. Guru pegawai ini dua yang luar biasa. Nah, itu kemudian menjadi penyanyi itu dari mana, Nanda? memang suka dari kecil, memang menyanyi. Saya memang hobi menyanyi. Hobi menyanyi. Oke. Kalau Arman, sejak kapan menekuni dunia nyanyi menyanyi? Sejak kapan? Sejak 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Awalnya kan memang hanya suka main di rumah begitu. Kemudian coba untuk diajak sama beberapa teman-teman di Pangkep, kolaborasi, bermain, mencoba main dari hobi berkumpul ke festival gitu. Dan sampai sekarang. Dan jadi orang Pangkep semua ini, ya. Dan setelah ini kan Arman dan Nanda kan udah dikenal, oh ya, khususnya orang-orang di Pangkep lah. Pemirsa Upi Show, dua orang ini menjadi selebritinya Pangkep ya, selebriti orang-orang Bugis. Ya. Nah, pertanyaan saya, setelah ini apa yang Anda akan lakukan? Apakah concern mencipta lagu-lagu Bugis yang tentunya orang kan berharap bukan sekedar mengcover lagu-lagu Bugis, tapi juga Anda berdua melahirkan karya-karya yang memang lahir dari usahanya sendiri, lahir dari kreativitasnya sendiri. Itu gimana? Ya, sejak sebulan yang lalu saya sudah mencoba, bahkan
sejak 2 bulan yang lalu kita sudah bikin lagu Bugis. Cuman saya tidak berani di share di media sosial karena saya merasa bahwa bahasanya masih kasar gitu, masih iya. kasar. Dan itu sudah ada 2 lagu yang kita bikin. Saya bikin sendiri, Ananda yang nyanyikan. Saya mencoba kalau dari nada dan iramanya, saya sangat percaya diri sekali bahwa itu sangat bagus, percaya diri. Tapi saya tidak percaya diri kalau kosakatanya atau pesan yang disampaikan itu masih halus. Saya merasa sangat kasar, Kak. Saya belum percaya diri di situ. Iya, karena lagu-lagu daerah sebenarnya itu punya kekuatan, Ya. dia punya karakter, dan banyak literasi-literasi yang bisa menjadi kekuatan dari narasinya. Kalau Nanda sendiri gimana? Mau melahirkan karya-karya sendiri. Jadi yang ciptakan lagu siapa? Saya. Kak, Yang bikin partitunya. Ya, Terus yang menafsirkan. Anda yang nyanyikan. Iya. namanya. Kak, Apa bedanya menyanyi lagu berbahasa Bugis ketimbang menyanyi lagu-lagu daerah lain? Atau lagu Indonesia atau lagu Barat? bagaimana Dik? Kalau misalnya menyanyi lagu Bugis lebih bisa menjiwai begitu karena kan lebih mengerti, lebih merasakan Ya. artinya. Ya, saya menonton dan saya pikir kamu berhasil membawakannya dengan baik. Apa itu saya mendapatkan 2 bulan lalu ya kalau nggak salah. Dan saya melihat duo ini luar biasa. Dan apa cita-cita dari seorang Arman? Saya punya cita-cita, saya mau dikenang dan dikenal oleh orang-orang banyak bahwa saya adalah pencipta lagu. Saya bukan cover lagu seperti beberapa orang-orang tahu. Gitu. Tapi sebenarnya memang saya sebelum diketahui orang-orang tahu, saya bukan cover lagu, saya menciptakan lagu. Oh Iya, lagu-lagu perusahaan, lagu-lagu instansi, saya pernah dipercayakan untuk membuat itu. Oh, jadi memang sebelumnya pencipta lagu. Iya. Cuma nggak tercover ya. Enggak. Nah, kalau Ananda sendiri, cita-citanya menjadi apa? Mau jadi penyanyi Bugis atau menjadi guru? Jalani saja. Apa-apa yang sudah ditakdirkan ya saya terima. Kalau misalnya alhamdulillah kalau misalnya saya ada jalan di dunia menyanyi ya itu saya jalani. Ya, sepertinya Anda ditakdirkan deh di dunia menyanyi, tapi nyanyi Bugis ya. Jangan lagi lagu-lagu lain karena dunia ini sudah terlalu besar. Dan saya pikir Anda ini akan menjadi duta Bugis dalam arti yang sesungguhnya karena bahasa Bugis itu juga sama dengan bahasa-bahasa daerah lain itu sedikit demi sedikit itu tersisi dari budaya-budaya luar itu. Nah, Anda mau jadi pencipta lagu, ini mau melihat situasi ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya ada produser yang menawarkan Anda, itu gimana? Apa tetap mau berkreasi sebagai penyanyi mandiri yang tidak terikat level atau apa? Bagaimana? Tidak, kami menolak. Kami bisa, kami pasti bisa menjadi besar. Bahkan lebih besar dari produser-produser yang ada di Sulawesi Selatan. Amin. Begitu Anda juga ya. Jadi harapan kita memang ada tekad untuk itu karena saya pikir yang Anda lakukan ini bukan sekedar berseni sebenarnya, tapi ini berbudaya. Jadi menumbuh kembangkan budaya dan tradisi orang-orang tua kita yang dahulu. Nah, apa yang karena itu ada pilihannya. Sekarang pertanyaan saya, misalnya kalau apakah nantinya tetap akan konsisten dengan lagu-lagu Bugis saja atau gimana? Ya, kita akan konsisten lagu-lagu Bugis. Oke. Dan kita akan mencipta dan akan buat lagu-lagu Bugis. Oke. Sama dengan film-film yang kami buat, semua temanya Bugis. Ada Mata Tado Ulu, ada Cenung Rara, ada Bura Uti, semua Bugis. Jadi ini kolaborasinya akan panjang ya, langgeng ya? Amin. Kita berharap begitu. Amin. Karena biasanya duo-duo ini agak, kalau biasanya lama itu Arab retak. Oh iya. Kita berharap Anda tetap solid karena budaya Bugis itu penting dilestarikan. Nah, satu sebelum saya tutup, apa nilai-nilai hidup seorang Arman Pio sebenarnya?
nilai-nilai hidup. yang Saya- bisa ditiru sama anak-anak muda. Oh iya. Nilai hidup yang mencoba untuk menjadi bermanfaat, berkarya, dan juga jangan mencoba untuk memasrahkan diri sama keadaan Ya. atau menyebut bahwa inilah takdir saya gitu. Inilah nasib saya mungkin ditentukan, itu tidak. Karena Tuhan menjanjikan bahwa tidak akan berubah nasib suatu kaum kalau bukan kita sendiri yang merubah. Ya. Begitu. Jadi anak-anak muda yang ada di seluruh di tanah Bugis, barangkali di Makassar, Pangkep, ya kita harus mencoba untuk berjuang. Kita harus berjuang, menentukan diri kita sendiri, berjuang diri sendiri, bekerja sama dengan orang lain, jangan menjadi jangan gampang putus asa. Gitu. Ya. Oke. Kalau Nanda? Kalau saya sih begini, jangan pernah berhenti berkarya terus, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Oke. Pemirsa official, sebelum kita menutup, kita minta duo Arman dan Nanda nyanyi. Boleh dong dinyanyikan lagu tanpa judul itu yang sudah diciptakan. Tapi satu bait aja supaya nggak di cover sama orang lain. Oh bisa. Ya, jadi lagu yang Anda ciptakan dan ini spesial buat official. Tapi satu bait aja, nggak harus banyak. Supaya kita bisa mendengar ciptaan seorang Arman Pio duet dengan Nanda. Hah? Senja berkabut. Oh iya. Menjadi sarang dariku, engkau misalnya hatiku. Oke, makasih. Jadi lagu itu lagu bercerita soal apa sebenarnya? Dia seorang perempuan berada di ujung senja begitu. Di ujung senja dan menanti sebuah kapal yang datang. Oh, Seperti cerita raja-raja Bugis yang tidak pernah pulang ketika pergi berperang. Jadi penantian seorang perempuan Bugis ya. Oke, makasih Arman Pio Ananda, terima kasih atas waktunya. Pemirsa official, saya pikir duet Ananda dan Arman hari ini menandakan bahwa peran anak-anak muda itu penting di dalam melestarikan budaya, khususnya budayanya sendiri, budaya Bugis. Dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.